Selamat pagi, dokter, prof, dan juga teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari SKD A5 ingin mempresentasikan student project kami berjudul Vitamin B6 Deficiency in Ulcerative Colitis. Baik, kemudian ini merupakan nama-nama beserta NIM dari kelompok kami SKD A5. Baik, selamat siang, pagi, maupun malam, dokter dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ibtu Pradnya dengan NIM akhir 187. Di sini izin untuk menjelaskan mengenai latar belakang student project kami. Yang pertama, ulcerative colitis itu merupakan suatu penyakit inflamasi kronis yang menyerang rektum dan kolon dengan gejala umum seperti diare berdarah, nyeri perut, serta memiliki etiologi multifaktorial termasuk gangguan imun, genetik, serta yang paling utama itulah defisiensi vitamin B6. Sekitar 20% daripada pasien ulcerative colitis itu mengalami defisiensi B6 meskipun asupan daripada dietnya cukup akibat gangguan absorpsi dan juga inflamasi dari mukosa usus. Nah, untuk peluang riset lanjutan yang mungkin mendasari dari student project ini serta adanya bukti-bukti ilmiah dapat dibaca pada layar. Baik, selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran umum penyakit ulcerative colitis. Yang kedua, apa saja faktor risiko, gejala, dan juga dampak jangka panjang defisiensi vitamin B6. Yang ketiga, bagaimana metode diagnosis defisiensi vitamin B6 pada ulcerative colitis. Yang keempat, bagaimana prinsip pelaksanaan pasien berdasarkan bukti ilmiah terkini. Yang kelima, apa saja komplikasi pasien defisiensi vitamin B6 pada ulcerative colitis. Dan yang keenam, bagaimana prognosis pasien defisiensi vitamin B6 pada ulcerative colitis. Selanjutnya, saya izin untuk melanjutkan penjabaran mengenai tujuan penulisan dari student project ini. Yang pertama, itu untuk menggambarkan penyakit ulcerative colitis secara umum. Yang kedua, untuk menguraikan faktor risiko, gejala, dan juga dampak jangka panjang defisiensi vitamin B6. Yang ketiga, untuk menguraikan metode diagnosis defisiensi vitamin B6 pada ulcerative colitis. Yang keempat, untuk menjelaskan prinsip pelaksanaan pasien berdasarkan bukti ilmiah terkini. Yang kelima, untuk mengidentifikasi komplikasi penyakit yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan prognosis pasien defisiensi vitamin B6 pada ulcerative colitis. Sedangkan untuk manfaat penulisan sendiri, itu bisa yang pertama, bagi peneliti dan tenaga medis, itu memberikan pemahaman menyeluruh tentang karakteristik penyakit ulcerative colitis dan kaitannya dengan defisiensi vitamin B6 sebagai rujukan dalam praktek klinis. Yang kedua, bagi keluarga dan juga masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi mikro seperti vitamin B6 dan menjaga kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh. Yang terakhir, bagi ilmu pengetahuan, di mana untuk menambah literatur ilmiah mengenai interaksi antara ulcerative colitis dan status mikronutrien, khususnya vitamin B6. Baik, selanjutnya untuk definisi dan epidemiologi, sebelumnya perkenalkan saya Madia Alessandria Wulandari dengan 3 izin terakhir 188. Jadi untuk definisinya sendiri, ulcerative colitis adalah kondisi inflamasi kronis idiopatik pada usus besar yang menyebabkan peradangan pada mukosa kolon secara terus-menerus. Biasanya ini dimulai dari bagian rektum kemudian meluas ke arah proksimal. Nah, di sini manifestasi klinis dari ulcerative colitis biasanya terdapat diare disertai dengan darah. Kemudian juga etiologinya di sini bersifat multifaktorial, yang dimana bisa berdasarkan kombinasi dari faktor lingkungan, genetik, dan juga faktor yang didapatkan dari gaya hidup. Selanjutnya untuk epidemiologi sendiri, di sini secara global didapatkan bahwa ada 9 hingga 20 kasus per 100.000 orang per tahun. Kemudian untuk prevalensinya sendiri ada 156 hingga 121 kasus per 100 orang per tahun. Di sini berdasarkan data global epidemiologi dapatkan colitis ulceratif ini lebih sering terjadi pada orang dewasa dibandingkan pada anak-anak. Namun untuk di Indonesia hingga saat ini belum ada data mengenai kejadian colitis ulceratif secara nasional. Saat ini data-data masih dihitung dari data rumah sakit lokal. Mungkin sekian dari definisi dan epidemiologi. Baik, perkenalkan nama saya Fania Aurelia Sembiring dengan 3 digit NIM terakhir 061, izin untuk membacakan etiologi dan patofisiologi. Epidemiologi ulcerative colitis di Asia menunjukkan bahwa prevalensi dan insidensi penyakit ini lebih rendah dibanding dengan negara-negara barat. Prevalensi UC di Asia bersekitar antara 5,3 dan 63,6 kasus per 100.000 orang, tetapi di dalam beberapa dekade terakhir insidensi
UC telah meningkat di negara-negara berkembang seperti Korea Selatan dan juga Jepang. Penelitian menunjukkan bahwa diagnosis UC di Asia Tenggara biasanya sedikit lebih tua dibandingkan di negara-negara barat. Selain itu, meskipun diagnosis UC pada anak-anak lebih jarang terjadi, jumlah kasus UC pada remaja dan anak-anak di Asia juga cukup meningkat. Secara keseluruhan, frekuensi UC masih lebih rendah dibandingkan di negara-negara barat, meskipun insidensi meningkat di Asia. Baik, izin melanjutkan. Ulcerative colitis adalah inflamasi jangka panjang pada kolon yang dimediasi oleh sistem kekebalan. Dipercayai bahwa pajanan terhadap faktor risiko dari lingkungan luar menyebabkan reaksi kekebalan yang tidak seharusnya. Mukosa saluran cerna selalu terpapar antigen dari luar makanan yang masuk, lalu juga mikrobioma, di mana sel epitel pada mukosa saluran cerna ini ditutupi oleh lapisan tebal dari mucin yang berfungsi sebagai sistem kekebalan pertama pada dinding usus. Mucin memisahkan antigen dari sel imun usus yang menyebabkan lapisan ini lebih tipis daripada lumen saluran cerna itu sendiri. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raihan dengan 3 digit mahir 035. Jadi selanjutnya di manifestasi klinis, ini ulcerative colitis atau UC ini mengganggu penyerapan nutrisi termasuk vitamin B6. Untuk peradangan kronis meningkatkan kebutuhan dan pecahan vitamin B6 dalam tubuh. Untuk kadar PLP atau peridoksal 5-fosfat plasma rendah meskipun asupan makanan cukup. Untuk manifest klinisnya dari neuropati perifer ini kesemutan mati rasa, stomatitis dan selitis ini peradangan bibir dan mulut, kelelahan kronis lemas otot, anemia mikrositik, dan juga gangguan mood disertai depresi karena penurunan neurotransmitter. Jadi defisiensi ini sering tidak dikenali tanpa pemeriksaan PLP plasma. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Vanessa Paulus dengan digit yang terakhir waktu akan menjelaskan mengenai vitamin B6 defisiensi, di mana vitamin B6 atau piroktisin adalah vitamin larut air yang berperan penting dalam berbagai reaksi metabolisme, khususnya sebagai koenzim pada lebih dari 100 reaksi enzim yang terkait dengan metabolisme protein, pembentukan hemoglobin, dan fungsi kekebalan tubuh serta regulasi hemostasis, serta proses gluconeogenesis, glikolisis, dan kekurangan vitamin B dapat disebabkan oleh asupan yang tidak adekuat, gangguan penyerapan atau peningkatan kebutuhan tubuh akibat kondisi tertentu sehingga memunculkan berbagai manifestasi klinis. Baik, untuk sub yang pertama yaitu adalah faktor resiko. Yang pertama adalah malabsorpsi, di mana pada penyakit radang urus seperti ulcerative colitis, peradangan dan kerusakan mukosa usus menurunkan kemampuan metabolisme menyerap vitamin B6. Gangguan ini diperparah dengan kerusakan epitel usus dan perubahan mikrobiota yang mengganggu metabolisme vitamin. Lalu yang kedua ada inadequate intake, di mana vitamin B6 hanya diperoleh dari makanan seperti ikan, unggas, kentang, dan kacang-kacangan. Pada individu dengan diet buruk, pola makan terbatas, ataupun gangguan makan, asupan vitamin B6 menjadi tidak mencukupi. Lalu yang ketiga ada peningkatan kebutuhan tubuh. Pada kondisi inflamasi seperti inflammatory bowel disease akan meningkatkan penggunaan vitamin B6 dalam tubuh, baik untuk metabolisme imun maupun perbaikan jaringan. Sehingga meskipun asupan yang mencukupi, namun kebutuhan yang meningkat dan menyebabkan defisiensi. Yang keempat adalah penggunaan obat-obatan, di mana beberapa obat-obatan seperti isoniazid, hydralazine, penisilamin, serta obat-obat anti-epilepsi akan mengganggu metabolisme vitamin B6 atau membentuk kompleks yang tidak aktif dengan pembentukan aktif B6 sehingga menyebabkan penurunan kadar vitamin B6 tersebut. Lalu yang terakhir adalah manifestasi klinis dari vitamin B6 defisiensi. Yang pertama itu ada dermatitis, di mana defisiensi vitamin B6 akan menyebabkan dermatitis seboroid, yaitu kulit kering dan bersisik di wajah, cellulitis angularis, yaitu radang di sudut bibir, dan stomatitis, yaitu peradangan mukosa mulut akibat gangguan metabolisme asam amino dan lemak yang merusak fungsi barier kulit dan mukosa. Lalu yang kedua ada neurologis, di mana gangguan sintesis neurotransmitter seperti GABA, serotonin, dopamin menyebabkan iritabilitas, depresi, gangguan konsentrasi, hingga neuropatis perifer berupa parestesia, nyeri, dan atakasia. Dan pada bayi dan anak-anak, defisiensi berat B6 dapat memicu kejang. Yang ketiga ada oral, di mana manifestasi oral itu meliputi atrophic glossitis, yaitu lidahnya akan halus, merah, dan nyeri akibat hilangnya papila, stomatitis, serta recurrent apoptosis stomatitis, itu sariawan berulang yang disebabkan oleh inflamasi lokal dan gangguan penumbuhan mukosa mulut. Baik, perkenalkan saya Vanessa Sharon dengan 3 digit yang akhir 113. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi jangka panjang dari defisiensi vitamin B6. Ya. Defisiensi vitamin B6 yang berkepanjangan dapat menyebabkan berbagai dampak kesehatan jangka panjang yang serius. Salah satu komplikasinya itu adalah neuropati periferaksional yang ditandai dengan kelemahan, turunnya refleks, serta gangguan sensorik seperti kesemutan dan mati rasa pada bagian ekstremitas tubuh. Selain rasa pada
Selain dari neuropati ini, kekurangan dari B6 juga memicu anemia mikrositik akibat terganggunya sintesis dari heme dan pembentukan sel darah merah. Defisiensi ini juga turut berkontribusi dalam disfungsi neurotransmitter yang mempengaruhi produksi GABA, serotonin, dan dopamin sehingga dapat memicu perubahan suasana hati, kebingungan, bahkan kejang. Baik, terima kasih. Perkenalkan kembali saya Ibnu Pradnya dengan NIM akhir 87. Di sini izin untuk menjelaskan risiko klinis vitamin B6 defisiensi pada ulcerative colitis, di mana defisiensi vitamin B6 pada pasien ulcerative colitis berisiko tinggi dan berkontribusi pada peningkatan inflamasi, gangguan imun, anemia, dan juga kerusakan mukosa, serta trombosis akibat gangguan metabolisme homocysteine, serta kadar PLP yang rendah berkorelasi dengan marker inflamasi dan disbiosis usus. Sehingga pemantauan rutin vitamin B6 selama eksaserbasi penting untuk mencegah komplikasi dan memperbaiki prognosis pasien. Baik, perkenalkan saya Syafika Putri Fabiani dengan 3 digit terakhir 240. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosis defisiensi B6 pada ulcerative colitis. Yang pertama ada pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis pada pasien ulcerative colitis atau UC dengan dugaan defisiensi vitamin B6 bertujuan untuk mengidentifikasi gejala yang berkaitan dengan kekurangan B6. Meskipun manifestasinya seringkali tidak spesifik dan dapat tertutupi oleh gejala UC itu sendiri. Gejala seperti kelelahan, mudah tersinggung, neuropati perifer, colitis, glossitis, dan juga ulkus pada rongga mulut dapat ditemukan, terutama jika defisiensi berlangsung lama. Peradangan aktif dalam UC turut menurunkan kadar PLP atau bentuk aktif vitamin B6 sehingga pemeriksaan fisik perlu dikombinasikan dengan penilaian laboratorium seperti pengukuran kadar PLP plasma dan penanda inflamasi misalnya CRP. Mengingat tingginya prevalensi defisiensi B6 pada pasien dengan peradangan aktif, pemeriksaan klinis perlu dilakukan secara terarah dan dicurigai lebih awal. Kemudian selanjutnya ada riwayat diet dan juga penilaian status nutrisi. Evaluasi riwayat diet dan status nutrisi penting dalam menilai kemungkinan defisiensi vitamin B6 pada pasien UC. Banyak pasien yang mengalami penurunan asupan vitamin B6 akibat pembatasan makanan tertentu seperti daging, ikan, sereal fortifikasi, sayur atau kacang-kacangan karena nafsu makan yang berkurang atau untuk menghindari gejala pencernaan. Riwayat penggunaan suplemen terutama yang mengandung vitamin B kompleks atau B6 serta obat-obatan yang dapat mengganggu metabolisme B6 seperti isoniazid, hidralazin, dan antiepilepsi juga perlu ditelusuri. Selain itu, status nutrisi secara keseluruhan harus dinilai terutama berat badan, BMI, massa otot, dan kadar mikronutrien lain seperti vitamin B12, folat, dan seng karena defisiensi zat gizi ini sering terjadi bersamaan dengan UC. Penurunan penyerapan akibat inflamasi usus menambah risiko terjadinya defisiensi B6 sehingga pendekatan nutrisi perlu dilakukan secara komprehensif. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anindya Indra Kumari dengan 3 digit NIM akhir 228. Di sini saya akan membahas pemeriksaan laboratorium untuk defisiensi vitamin B6 pada ulcerative colitis. Defisiensi vitamin B6 dini atau subklinis mungkin hanya menunjukkan gejala minimal, samar atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Munculnya neuropati sensorik baru, perubahan status mental, anemia, dermatitis pada orang dewasa, ataupun kejang pada bayi sebaiknya menimbulkan kecurigaan terhadap defisiensi vitamin B6 yang signifikan secara klinis. Biomarker langsung mengukur vitamin B6 dalam serum, plasma, eritrosit, dan juga urin. Konsentrasi PLP atau peridoksal 5-fosfat dalam plasma merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menilai status vitamin B6. PLP mencerminkan konsentrasi vitamin B6 di hati dan hanya sedikit dipengaruhi oleh fluktuasi asupan makanan. Namun, pemeriksaan ini tidak selalu tersedia secara luas dan hasilnya bisa memerlukan waktu. Untuk interpretasi hasilnya, kadar lebih dari 30 nanomol per liter dianggap cukup, 20-30 nanomol per liter termasuk kategori marginal, dan kurang dari 20 nanomol per liter dianggap tidak mencukupi. Pada peradangan aktif sendiri dapat menurunkan kadar PLP atau bentuk aktif vitamin B6 secara independen dari asupan sehingga menambah tantangan dalam interpretasi status vitamin B6. Penilaian penanda inflamasi seperti siratif protein atau laju endap darah juga diperlukan agar interpretasi PLP lebih tepat dalam konteks peradangan. Alternatif lain adalah teknik pengukuran tidak langsung vitamin B6 yaitu dengan mengukur ekskresi saturonic acid dalam urin atau metabolit asam aminotriptofan sehingga melihat setelah pemberian beban triptofan.
Dan di sini kita melihat kadar santuronic acid yang meningkat dapat mengindikasikan kekurangan vitamin B6 aktif yang diperlukan untuk metabolisme triptofan. Ekskresi santuronic acid dalam urin biasanya kurang dari 65 mmol per hari setelah pemberian triptofan 2 gram. Ekspresi di atas ambang ini menunjukkan metabolisme triptofan yang abnormal akibat kekurangan vitamin B6. Selanjutnya mengenai diagnosis banding, yang pertama Crohn's disease, di mana defisiensi mikronutrien terjadi pada lebih dari setengah pasien dengan penyakit radang usus atau irritable bowel disease. Defisiensi vitamin B6 lebih sering ditemukan pada Crohn's disease dibandingkan dengan ulcerative colitis dan lebih sering terjadi pada saat penyakit sedang aktif dibandingkan pada saat penyakit remisi. Kemudian yang kedua adalah celiac disease, di mana pasien dengan celiac disease pada orang dewasa mengekspresikan jumlah metabolit triptofan yang abnormal setelah diberikan beban asam amino yang menunjukkan adanya defisiensi vitamin B6 pada pasien. Dan faktanya sendiri, ekskresi metabolit triptofan akan kembali normal setelah pemberian vitamin B6. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Tasna Ananda Dewi Purbasari dengan digit yang terakhir 165. Izin melanjutkan membahas prinsip terapi ulcerative colitis. Penata laksanaan ulcerative colitis itu mencakup pengendalian peradangan usus dan koreksi defisiensi mikronutrien. Pada kasus ringan hingga sedang digunakan 5-SA, mesalazalin, topikal atau oral, untuk induksi remisi. Pada kasus sedang hingga berat, diberikan kortikosteroid oral, rektal, atau injeksi. Imunosupresan seperti azathioprin, siklosporin A, dan anti-TNF-alpha itu digunakan untuk menekan respon imun. Kemudian defisiensi vitamin B6 ditangani dengan suplementasi piridoksin 25-50 mg per hari, 2-3 kali minum selama 8-12 minggu. Sebaiknya dikombinasikan dengan vitamin B kompleks dan konsumsi makanan kaya B6 seperti pisang, kacang, dan biji-bijian. Baik, saya mohon izin untuk melanjutkan penjelasan berkaitan dengan suplementasi vitamin B6. Sebelumnya, saya Yudo Ayu Agung Widya Prasanti, 3 digit NIM akhir 087. Jadi dalam penyakit ulcerative colitis ini terdapat peradangan yang terjadi pada bagian usus, yang mana umumnya peradangan ini akan diikuti oleh proses repair di dalam tubuh untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak akibat dari ulcerative colitis. Akan tetapi dalam penyakit ulcerative colitis ini terjadi defisiensi dari vitamin B6, yang mana vitamin B6 ini bermanfaat atau memperantarai proses repair pada jaringan-jaringan yang rusak akibat dari ulcerative colitis ini. Untuk itu, untuk mengkompensasi hal tersebut diperlukan adanya suplementasi dari vitamin B6 sehingga proses repairnya ini akan semakin ditunjang. Untuk rekomendasi suplementasinya sendiri dari segi dosisnya itu sebenarnya perlu disesuaikan lagi dari pasiennya sendiri, tergantung dari genetiknya ataupun tergantung dari kondisi pasiennya itu sendiri terkait dengan keparahan penyakitnya. Akan tetapi ada juga penelitian yang menyebutkan bahwasanya dapat diberikan dosis sebanyak 40 mg per hari, yang mana juga diikuti dengan pengobatan sesuai dengan yang dianjurkan. Baik, selanjutnya saya juga akan memberikan penjelasan berkaitan dengan edukasi dan juga pencegahan relapse pada pasien dengan ulcerative colitis, yang mana ada beberapa hal yang bisa disampaikan kepada pasien agar pengobatan berjalan optimal dan juga mengurangi terjadinya relapse pada pasien itu sendiri. Yang pertama, penting adanya screening untuk keganasan kulit terlepas dari adanya penggunaan agen biologis atau tidak. Kemudian yang kedua, perlu menilai untuk kepadatan mineral dan tulang. Lalu yang ketiga, memastikan bahwasanya pasien mau dan mendapatkan vaksinasi terhadap herpes zoster, pneumococcus, influenza, dan juga virus flu. Lalu yang keempat, pasien disarankan untuk tidak boleh bepergian ke daerah yang ada yellow fever tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli penyakit menular. Lalu selanjutnya melakukan screening untuk depresi dan juga kecemasan. Kemudian pasien wanita yang mengalami colitis ulceratif ini harus menjalani pemeriksaan kanker serviks tahunan. Dan yang ketujuh, tentunya mengikuti pedoman pengobatan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh dokter. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komplikasi yang berkaitan dengan defisiensi vitamin B6. Terdapat 5 komplikasi. Pertama, ada anemia mikrositik. Kedua, ada neuropatif repair. Ketiga, ada peradangan kronik berkepanjangan. Keempat, ada gangguan imun dan rentan infeksi. Dan terakhir adalah gangguan mood dan depresi. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai prognosis. Jadi untuk prognosis pasien ulcerative colitis dipengaruhi oleh keparahan penyakit, respons terapi, dan juga status vitamin B6 yang dimana ini berperan dalam regulasi imun dan juga peradangan.
Kemudian defisiensi B6 dikaitkan dengan peningkatan resiko flare, anemia, dan juga penurunan kualitas hidup. Sehingga deteksi dan koreksi dini, defisiensi ini berpotensi untuk memperbaiki respons terapi dari ulcerative colitis, dan meskipun efektivitas dari suplementasi B6 ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putu Purwakarta dengan 3 digit NIM terakhir 202. Untuk kesimpulan saya dapatkan, UC atau ulcerative colitis merupakan penyakit peradangan kronis pada saluran pencernaan, terutama terjadi pada kolom rektum. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor genetik, defisiensi mikronutrien, imunologi, dan juga faktor lingkungan. Salah satu dampak yang timbul sebagai akibat dari peradangan ini adalah defisiensi vitamin B6 karena terjadinya gangguan penyerapan yang diinisiasi oleh peradangan kolon tersebut. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Perkenalkan, kembali saya Purwakarta Nendra dengan 3 digit NIM terakhir 202. Di sini akan menjelaskan saran, di mana saran untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh UC atau ulcerative colitis adalah usaha yang komprehensif, harus dilakukan mulai dari pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi bila diperlukan. Untuk itu disarankan pencegahan paling awal harus dilakukan. Pencegahan yang dilakukan dengan meningkatkan pemahaman terhadap penyakit UC sehingga semua faktor risiko dapat dikenali dan dihindari. Untuk pencegahan ini dapat dilakukan melalui ceramah kesehatan atau promosi kesehatan lewat media sosial. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai student project yang berjudul Vitamin B6 Deficiency in Ulcerative Colitis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.